Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Megiana Rahmani Indriati dengan NIM 17056250055. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai naskah kontrak atau surat perjanjian sewa menyewa lantai gedung perkantoran. Adapun video presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat penilaian tugas ujian akhir semester 1-2-4 pada mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Suherdi, SPD, SHMM. Oke ya teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, pertama-tama kita masuk dulu nih ke penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dari pembuatan kontrak sewa menyewa lantai gedung perkantoran ini. Jadi kenapa sih kontrak tertulis itu sangat penting? Nah, jadi dalam dunia hukum bisnis itu kontrak sewa menyewa adalah instrumen hukum yang sangat krusial untuk memfasilitasi transaksi bisnis serta memitigasi berbagai risiko operasional dan finansial di kemudian hari. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak mengenai hak guna atas suatu properti. Nah, perlu diingat juga oleh teman-teman, menurut pasal 1548 KUH per Indonesia atau Burgerlich Wetboek, hak yang diserahkan dalam kegiatan sewa menyewa hanyalah hak guna atau kenikmatan barang, bukan penyerahan hak milik. Perlu diingat ya. Nah, penyerahan ini juga dilengkapi dengan batasan waktu yang jelas serta nilai transaksi yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Melalui analisis ini, tujuan kita adalah untuk menilai apakah naskah kontrak tersebut telah dirancang secara seimbang, proporsional, dan tidak berat sebelah bagi pihak-pihak yang terlibat. Begitu. Dalam melakukan analisis, di sini saya menggunakan beberapa dasar hukum dari KUH Perdata. Ada beberapa pilar utama yang akan saya soroti di sini. Yang pertama, berkaitan dengan perjanjian. Terdapat asas fundamental yang dinamakan asas pacta sunt servanda, yang artinya janji harus ditepati, di mana perjanjian tersebut akan berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya. Supaya sah, sebuah perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan para pihak dalam membuat perikatan, kemudian yang ketiga adalah adanya suatu pokok persoalan atau hal tertentu, dan yang keempat atau yang terakhir adalah dan harus berdasarkan sebab yang halal. Nah, jika syarat kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut bisa dibatalkan. Sedangkan jika syarat hal tertentu dan sebab halal yang dilanggar, maka kontrak itu akan otomatis batal demi hukum. Nah, yang kedua, pengaturan keseimbangan hak dan kewajiban. Kita berpijak pada pasal 1550 KUH per yang mengatur kewajiban pihak yang menyewakan untuk menjamin kenikmatan gedung, serta pasal 1560 KUH per yang menuntut penyewa untuk menggunakan barang layaknya kepala rumah tangga yang baik. Kemudian yang ketiga, mengenai keadaan memaksa atau force majeure yang dimana diatur dalam pasal 1244 hingga pasal 1245 KUH per. Kedua pasal tersebut saling melengkapi mengenai pembebasan pihak dari ganti rugi jika terjadi kegagalan akibat keadaan yang murni di luar kendali. Dan yang keempat, atau yang terakhir itu adalah terkait uang prestasi atau ingkar janji. Jadi dasar hukumnya menggunakan pasal 1238 di mana debitur harus dinyatakan lalai secara resmi melalui surat perintah atau SP terlebih dahulu, serta pasal 1243 mengenai berlakunya kewajiban ganti rugi. Begitu teman-teman untuk dasar hukum yang saya gunakan pada presentasi atau laporan. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita bedah isi dari beberapa klausul penting yang ada dalam naskah perjanjian ini teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ada pada klausul nilai transaksi yang mana telah disepakati harga sewa sebesar 900 juta rupiah untuk masa hak guna selama 3 tahun. Pembayaran ini wajib dilakukan sekaligus lunas di muka melalui sistem transfer RTGS atau Real Time Gross Settlement yang telah tersedia di seluruh bank umum yang ada di Indonesia. Dengan syarat bank tersebut harus telah tergabung dalam sistem jaringan BI RTGS ya teman-teman.
Yang kedua, yaitu terkait hak dan kewajiban para pihak. Jadi, pihak pertama atau Leticia Pratista itu memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan besar pada gedung. Nah, sedangkan untuk pihak kedua atau Vika Wijaya itu dilarang yang namanya untuk mengubah struktur bangunan tanpa seizin dari pihak pertama, serta pihak kedua itu diwajibkan untuk memelihara gedung layaknya pihak penyewa yang baik, atau istilahnya itu seperti ibu penyewa yang baik, bapak penyewa yang baik, atau ibu kos yang baik, teman-teman. Nah, untuk klausul yang ketiga itu adalah klausul keadaan yang memaksa atau force majeure, yang mana klausul ini itu dibuat adaptif dengan tidak hanya mencakup bencana alam, namun juga mencakup kebijakan pemerintah daerah ataupun kebijakan pemerintah pusat, yang mana mereka dapat melarang beroperasinya kegiatan usaha secara total. Nah, selama masa force majeure tersebut juga kewajiban pembayaran sewa akan ditangguhkan secara proporsional ya teman-teman. Kemudian klausul yang keempat atau klausul penting yang terakhir itu adalah klausul wan prestasi, atau yang dimaksud wan prestasi ini itu adalah ingkar janji ya teman-teman. Nah, jadi apabila pihak penyewa terlambat untuk melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% per hari dengan batas maksimal kumulatif denda itu sebesar 10%. Nah, pihak pertama bahkan berhak membatalkan kontrak secara sepihak loh teman-teman jika pihak kedua terlambat membayar lebih dari 30 hari kalender dan tetap tidak merespons dalam 7 hari setelah surat peringatan atau SP diterbitkan. Nah, apabila segala potensi perselisihan atau beda penafsiran benar-benar memuncak menjadi sengketa, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kontrak ini menjawabnya di pasal 8 secara jelas dan berurutan. Jadi, untuk tahap yang pertama itu adalah setiap sengketa diwajibkan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan melalui jalur musyawarah mufakat. Klausul ini memberikan batas waktu atau timeline yang sangat pasti agar konflik bisnis tidak dibiarkan berlarut-larut, yaitu maksimal 14 hari atau 2 minggu kerja. Nah, apabila setelah batas waktu tersebut jalan buntu tetap tidak terelakkan, maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke tahap kedua, yang dimana tahap kedua ini para pihak telah sepakat memilih domisili hukum litigasi yang tetap dan tidak berubah, yakni penyelesaian melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Nah, satu hal yang krusial bagi stabilitas bisnis penyewa juga dituangkan dalam ketentuan penutup di pasal 9. Kontrak ini tidak akan berakhir begitu saja meskipun salah satu pihak meninggal dunia atau apabila kepemilikan gedung tiba-tiba beralih ke orang lain. Ahli waris atau pemilik baru wajib meneruskan perjanjian hingga masa sewa selesai. Sebagai kesimpulan akhir, naskah surat perjanjian sewa menyewa lantai gedung perkantoran ini dinilai secara komprehensif telah sangat selaras dengan regulasi perdata yang berlaku di Indonesia. Kontrak ini lolos syarat sah perjanjian menurut undang-undang. Pengalokasian risiko hak dan kewajiban diatur dengan proporsional dan tidak berat sebelah, serta memuat klausul-klausul penyelesaian sengketa dan keadaan memaksa atau force majeure yang sangat adaptif di era yang sudah modern seperti saat ini. Naskah juga sudah benar-benar siap dan layak diaplikasikan dalam praktik bisnis nyata demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang maksimal bagi kedua belah pihak. Demikianlah video presentasi analisis hukum bisnis dari saya. Semoga laporan dan materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan baru serta membawa manfaat bagi kita semua. Serta tentunya harapan saya pribadi adalah bisa mendapatkan nilai yang memuaskan untuk ujian akhir semester ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, terutama untuk Bapak Suwardi selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis. Sampai jumpa teman-teman.